Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Ada saya, Anggita, ada Dea, ada Anggi, dan ada Alvin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai protein sel tunggal dari kapang. Mari kita simak videonya. Nah, berikut merupakan jurnal yang kelompok kami gunakan dengan judul Produksi Protein Sel Tunggal dari Kultur Rhizopus oryzae dengan medium limbah cair tahu. Produksi tahu dan tempe di Indonesia masih didominasi oleh industri skala kecil. Nah, hal ini memberikan dampak pada limbah cair yang dihasilkan oleh industri-industri ini belum dikelola dengan baik, sehingga memiliki potensi untuk mencemari lingkungan. Padahal limbah cair tahu sendiri memiliki kandungan yang dapat dimanfaatkan, yaitu mengandung 40-60% protein, 25-50% karbohidrat, dan 10% lemak, sehingga limbah cair tahu ini dapat dimanfaatkan sebagai substrat pertumbuhan mikroba di dalam pembuatan produk protein sel tunggal atau PST. Nah, protein sel tunggal sendiri merupakan produk biomasa berkadar protein tinggi dari mikroba yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti protein dari sumber konvensional dan juga dapat menghasilkan makanan bergizi atau yang disebut dengan mikoprotein. Nah, pada jurnal yang kami gunakan ini, pembuatan protein sel tunggal dilakukan dengan memanfaatkan kapang, yaitu Rhizopus oryzae. Untuk yang kedua, ada metode dan bahan yang digunakan pada protein sel tunggal kapang. Yang pertama, bahan yang digunakan antara lain ada aquades, gula pasir, biakan murni jamur Rhizopus oryzae, 0,1% KH2PO4, 3H2O, selenium, asam sulfat pekat, NaOH 5%, indikator metil merah, asam klorida 0,1001 Newton, dan medium potato dextrose agar atau PDA. Untuk metodenya, yang pertama pembuatan medium dari limbah cair tahu. 1 liter sampel limbah cair tahu disaring kemudian dipasteurisasi dengan cara memanaskan limbah pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu didinginkan dalam lemari es selama 30 menit dan dibiarkan pada suhu kamar sebesar 23 derajat Celcius selama 24 jam dan diulang sebanyak 3 kali. Setelah dipasteurisasi, kemudian limbah ditambahkan KH2PO4, 3H2O, 0,1% dan gula pasir sebanyak 2%. Lalu diatur pH dengan menambahkan NaOH hingga mencapai pH 4-6. Lalu diautoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk proses yang kedua yaitu proses fermentasi medium limbah cair tahu. Media limbah cair tahu steril sebanyak 150 ml diinokulasikan 1 OC kultur Rhizopus oryzae dengan inkubasi pada suhu kamar. Koloni yang tumbuh dianalisis menggunakan metode surface plate pada media potato dextrose agar atau PDA. Untuk cara yang ketiga yaitu analisis berat kering sel. Cawan porselin dibersihkan kemudian dimasukkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu cawan porselin didinginkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian ditimbang untuk mengetahui beratnya. Lalu medium limbah yang telah terfermentasi ditimbang sebanyak 10 gram di dalam cawan porselin. Medium limbah yang telah terfermentasi dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius hingga beratnya konstan. Berat kering sel dihitung dari selisih berat massa sel yang telah di oven dikurangi berat cawan porselin. Untuk cara yang keempat, ada analisis kadar protein. Sampel medium limbah yang telah terfermentasi ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam labu jeda sebanyak 100 ml. Selanjutnya ditambahkan 2 gram selenium dan 10 ml asam sulfat pekat pada sampel medium yang telah difermentasi. Campuran dimasukkan ke dalam dextruksi turboshock
selama 2 jam, lalu dibiarkan dingin selama 30 menit. Kemudian dimasukkan satu persatu ke dalam distillation Pepodes untuk dilakukan proses destilasi dan titrasi secara otomatis. Hasil dari proses ini akan diketahui volume titasi dan volume blanko. Kemudian yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu hasil dari analisis kemampuan tumbuh jamur pada medium limbah cair tahu. Nah, berdasarkan hasil analisis kemampuan tumbuh jamur pada Rhizopus oryzae pada medium limbah cair tahu, kemungkinan besar limbah cair tersebut dapat dimanfaatkan sebagai substrat pertumbuhan mikroba karena memiliki kandungan karbon dan nitrogen yang tinggi. Untuk yang kedua, yaitu hasil perhitungan persen pH dan kadar protein. Dalam perlakuannya, jamur ini ditumbuhkan pada medium limbah cair tahu yang telah diatur pH-nya, yakni ada pH 6, ada pH 5, dan juga ada pH 4. Dengan waktu inkubasi selama 24 jam, 44 jam, 48 jam, dan 72 jam pada shaker rotation. Kemudian dihasilkan massa sel tertinggi terdapat pada waktu inkubasi pada ke-48 jam dengan rata-rata nilai 0,77% pada pH 4 dan 0,84% pada pH 5 serta 0,91% pada pH 6. Sedangkan untuk jumlah koloni yang tumbuh dalam medium PDA yakni secara berurutan yaitu pH 4 16 koloni, pH 5 67 koloni, dan pH 6 49 koloni. Nah, berikut adalah tabel presentase kadar protein yang diperoleh. Dari perhitungan kadar protein tersebut, yang tertinggi itu ditemukan pada waktu inkubasi selama 48 jam. Nah, dengan rata-rata persen sebagai berikut. Nah, sedangkan pada waktu inkubasi ke 72 jam, persen kadar protein berangsur menurun. Hal tersebut disebabkan karena waktu inkubasi pada 48 jam, ada fase di mana mikroorganisme itu tumbuh dan membelah pada kecepatan yang maksimum. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu penambahan jumlah sel baru juga terjadi dengan laju yang konstan dan massa yang bertambah secara eksponensial. Nah, hal ini juga menjadikan persen protein pada jam ke-48 menjadi meningkat. Sedangkan yang ke-72 terjadi fase di mana mikroorganisme yang belah dan sel yang mati itu seimbang. Sehingga terjadi akumulasi produk buangan yang toksik sehingga persen kadar protein yang terdapat juga ikut berkurang. Kemudian pada hasil uji statistik ANOVA, yang pertama uji homogeneous subset terhadap pH optimum pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae pada waktu inkubasi ke-24, 48, dan 72 ditemukan pada pH 5 di mana terdapat 3 kolom berbeda yang menandakan terjadi perbedaan makanan di setiap waktu inkubasi. Ini teman-teman bisa lihat di sini terdapat tabelnya, di pH 5 terdapat perbedaan. Nah, sedangkan di pH 4 dan 6, waktu inkubasi ke 24 dan 72 jam, itu berada pada tabel yang sama menunjukkan pada pH tersebut tidak terjadi perbedaan bermakna dalam menghasilkan persen kadar protein. Sementara tes homogeneity of variance diketahui nilai P sama dengan 0,232, 0,467, dan 157, maka nilai P lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan varian antara kelompok data yang dibandingkan, atau dengan kata lain varian yang sama, karena perbedaan tidak terlalu signifikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama, kesimpulan yang didapat yaitu limbah cair tahu potensial digunakan sebagai substrat pertumbuhan Rhizopus oryzae. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa limbah cair tahu ini juga mengandung karbon dan juga protein yang dapat digunakan untuk pertumbuhan Rhizopus oryzae. Kemudian untuk yang kedua, pH optimum pertumbuhan Rhizopus oryzae pada medium yaitu dengan pH 5. Yang artinya dengan pH 5 ini optimal bagi Rhizopus oryzae untuk tumbuh. Kemudian untuk yang ketiga, pemanfaatan limbah cair tahu sebagai medium pertumbuhan mikroba untuk produksi sel tunggal juga dapat mengurangi residu polutan di lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa tuliskan di bawah sini ya. Terima kasih.